Halo guys, balik maning, welcome back to channel Imam Anatoli Podcast Parodi. Sing penting happy. Oke guys, kali ini kita kedatangan bintang tamu baru lagi yang spektakuler ya guys ya. Saat ini sedang diperbincangkan oleh banyak orang. Siapa lagi kalau bukan Dr. Boyke. Eh, saya ucapkan terima kasih buat Dr. Boyke yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sebuah kehormatan buat saya kedatangan Dr. Boyke di sini. Ini kan yang kalian mau. Ini sebenarnya permintaan dari Yanto ini, Dok. Jadi Yanto ini asisten saya pengen mencurahkan konsultasi banyak sama Dokter Boyke, dan teman-teman semua juga pasti banyak yang ingin bertanya-tanya tentang semua hal yang berkaitan dengan ya yang dokter lebih ahli tentang itu. Ya, kalian pengen tanya-tanya tentang Dokter Boyke? Oke, kita tanyakan langsung ke ahlinya. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut tentang perihal yang lebih dalam lagi, ini kan ada berita hangat nih, Dok. Berita tentang anak kecil dua orang, yang satu laki-laki yang satu perempuan. Itu tuh di mana ya guys ya, kalau nggak salah di daerah sana lah. Oh ya, jadi di sana ada itu ada beneran itu, Dok. Itu berhubungan intim, Dok, masih kecil itu, Dok. Itu bagaimana menurut dokter sendiri, dan kira-kira menurut dokter itu bisa menjadikan hamil atau enggak, Dok? Apakah itu bisa menjadikan hamil? Baik. Jadi saya manggilnya siapa ini? Anatoli, Mas Dok. Imam Anatoli. Anatoli. Oh iya, saya panggil Mas Tol aja nggak apa-apa ya, Mas Tol ya. Jadi begini Mas Tol, semua itu terjadi karena takdir. Ya, jadi semua yang terjadi itu karena takdir. Ya, jadi antara anak kecil satu dengan anak kecil yang lain itu terjadi karena takdir, sudah menjadi suratan dari ilahi. Jadi seperti itu ya, Mas Anatoli. Mas Tal, oh iya Mas Tal. Masalah hamil atau tidak hamil itu juga takdir yang ilahi. Ya, jadi masalah hamil atau tidak hamil itu urusan sang ilahi, betul. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali pasangan yang sudah menikah, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai anak atau belum juga hamil. Jadi semua itu karena takdir sang ilahi, begitu ya Mas Tal ya. Jadi kalau bisa dibilang hamil ada tidak hamil itu 50-50, antara kalau Tuhan memberikan hamil pasti hamil, tapi kalau Tuhan belum memberikan hamil pasti juga belum hamil, seperti itu. Iya. Kalau itu saya juga tahu, Dok. Saya juga tahu soal hamil apa tidak hamil itu memang urusan Tuhan. Tapi kan ini bicara tentang ilmiah, Dok. Dokter kan dokter nih, saya akan bicara tentang ilmiah nih, Dok. Jadi ya jawab dengan ilmiah dong, ya kan enggak? Ya enggak? Jadi ada ini dokter kayaknya kelamaan ngaji nih. Jadi bahasanya pakai jawaban, pakai agamis ini. Di sini kan banyak yang apa ya namanya ya, pengen jawaban ilmiahnya dokter dong, pengen jawaban ilmiah dokter itu bagaimana tentang itu, apakah itu juga apakah berbahaya atau tidak sih, Dok? Itu berbahaya apa enggak? Baik, jadi tentang bahaya atau tidak itu tergantung ya. Jadi kembali ke keadaan lagi. Kalau misalkan berhubungannya itu di jalan raya, itu berbahaya. Apalagi kalau misalkan berhubungannya itu sambil berkendara motor, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi
saya sarankan lebih berhati-hati saja. Kalau bisa jangan seperti itu. Itu sangat-sangat berbahaya. Karena apalagi kan banyak orang, apalagi banyak yang melihat ya. Anda juga tahu kan, juga berarti Anda melihat ya kan. Jadi lebih baik lebih berhati-hati. Karena apa? Karena bisa dibilang semua ini harus kita apa namanya? Apa ya? Saya lupa tadi buku. Saya ingat kata-kata yang bagus. Apa ya namanya? Pokoknya besok kalau diundang lagi saya nanti ngomong soal itu deh. Lupa tadi saya. Jadi pokoknya itu. Jadi saya berbahaya. Itu berbahaya sekali apabila dilakukan di jalan raya seperti itu. Jangan canda lah, Dok. Ini saya serius ini. Saya serius beneran. Saya nanya serius, mau tahu itu beneran berbahaya apa enggak. Terus beneran bisa hamil apa enggak gitu loh, Dok. Aduh, gimana sih ngomongnya sih ya? Jadi serius lah, serius. Jangan bercanda dulu lah, jangan bercanda lah. Udah. Ini saya masih seger nih loh, Dok. Baik. Mas Tol, ya terima kasih. Memang sebenarnya berbahaya. Jadi kalau kita kan memang di negara kita itu menikah minimal 18 tahun ya. Minimal 17 atau 18 tahun itu minimal. Kenapa? Karena memang usia segitu itu memang standarnya untuk melakukan hubungan intim atau mungkin proses melahirkan atau memang mentalnya itu sudah siap. Jadi kalau misalkan masih di bawah umur itu memang sangat berbahaya. Kenapa? Karena memang satu yang seperti saya sebutkan tadi mentalnya belum ada. Terus tentang alat reproduksi itu juga masih belum bertumbuh ya, masih kecil ya kan. Kalau anak kecil ini masih kecil ya, jadi masih belum seperti orang dewasa seperti itu. Jadi kalau misalkan hamil atau tidak hamil, itu kalau misalkan masih kecil, kalau ya si ceweknya itu belum head ya, belum menstruasi, itu mungkin belum ya, itu kemungkinan besar itu belum menghasilkan hamil. Tapi jangan dilakukan ya teman-teman ya, jangan dilakukan. Itu sangat-sangat tidak baik. Itu sangat-sangat tidak bagus ya. Apalagi sekarang memang banyak sekali di HP, di internet atau segala macam. Itu sangat-sangat sekali bebas sekarang ya. Bisa kalian cari ada dimanapun kalian bisa, sebaik mungkin lah. Jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah bagaimana caranya kita terhindar dari hal-hal seperti itu ya. Oh, jadi seperti itu. Baik, Dok, terima kasih dari tadi kayak serius. Baik, Dok. Jadi memang ternyata memang nggak menghasilkan hamil ya, Dok. Jadi nggak bikin hamil gitu ya. Tapi memang nggak boleh ya. Jadi teman-teman jangan ya, buat anak-anak kecil, adik-adik kalian ataupun ponakan kalian, jaga ya dengan baik ya. Jangan sampai terjadi seperti berita tadi, itu malah di kuburan itu, Dok. Itu 2 anak kecil itu di kuburan. Ya ampun, saya bener-bener nggak tahu ya, kok bisa. Bahkan ada berita lagi terbaru, Dok. Itu ada di daerah sana juga, itu ada seorang nenek umur 70 tahun ke atas itu meninggal, Dok. Meninggal karena diperkosa sama cucunya sendiri, Dok. Ya Allah, kok bisa mau? Kok bisa? Emang saya juga nggak habis pikir, kok bisa ya? Kan udah kisut. Kok bisa ya, Dok ya? Itu udah mentalnya udah gila atau gimana sih, Dok? Itu bagaimana menurut dokter? Baik. Ngomong-ngomong, nggak ada minumnya nih. Astagfirullahaladzim. Oh ya, sampai lupa, Dok. Oh, Yanto. Minuman, Tok. Biasa.
Buat dokter Boyke satu, buat saya juga satu. Cukup. Lupa dok, sorry ya dok. Ya terima kasih, saya minum dulu ya. Sebentar. Jadi begini, Mas Tol. Memang orang kalau sudah pikirannya sudah terlalu memikirkan hal-hal seperti itu, kelamaan apa yang dia lihat, apa yang ada di depan mereka itu memang sangat rentan sekali. Entah itu dari keluarga, itu bahkan dari neneknya sendiri, itu sangat-sangat rentan ya. Jadi kita sendiri memang harus banyak-banyak berpikiran bersih. Jangan selalu dipikirkan tentang masalah hal-hal yang negatif atau hal-hal yang maaf ya sering melakukan nonton seperti itu ya. Jadi memang orang kalau sudah berpikiran seperti itu, bahkan tidak hanya dengan sama nenek, bahkan ada yang sama kambing misalkan, ada juga yang sama ayam, itu juga ada. Saya juga pernah menemukan sama pasien saya sendiri, itu sangat aneh sekali ya. Itu ibu-ibu datang ke saya, yaitu meriksa bahwa suaminya itu kalau mau hubungan intim itu harus makan cilok dulu. Jadi kalau hubungan sambil makan cilok itu saya juga bingung. Saya kok bisa ada seperti itu ya, harus makan cilok dulu. Itu juga sampai sekarang saya juga bingung harus gimana ngatasinya ya. Dia makan cilok gitu terus langsung nafsu gitu dok. Jadi makan cilok nih langsung gini dok. Iya gitu. Gila buset. Dan bener ya. Kok bisa ya? Kok bisa? Bener-bener dah. Gak habis pikir, bener-bener gak habis pikir. Kok bisa ya? Itu motivasinya apa? Apa yang jualan ciloknya itu cewek kali ya dok ya? Jadi pikirannya beli cilok, hah? Bisa ya? Aduh, ada lagi. Oke dok. Saya ucapkan terima kasih dok, dokter sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah memberikan arahan-arahan dan sebuah pengetahuan tentang hal-hal yang semacam itu ya dok ya. Tapi ngomong-ngomong nih dok, kok dokter kelihatannya agak beda ini dok. Dokter ini agak beda ya. Dari tadi saya perhatiin ngomongnya itu agak agamis juga ini ya dokter ya. Ini saya penasaran ini, jangan-jangan ini bukan dokter Boyke asli nih. Astagfirullahaladzim. Saya ini dokter asli. Beneran. Kalau nggak percaya nih, kita tes ya. Kita tes EQ nih. Maaf nih, biar Mas Tol juga percaya nih saya dokter. Jadi begini, ada anak cewek kalau ulang tahun itu dapat hadiah boneka satu. Dapat hadiah boneka sejumlah umurnya. Kalau misalkan dia itu umur 1 tahun itu dapat 1 boneka, umur 2 dapat 2 boneka, umur 3 dapat 3 boneka. Nah, sekarang tahun ini sudah terkumpul 55 boneka. Nah, pertanyaannya, berapakah umur dia tahun depan? Kira-kira berapa? Jelas 56. Jelas. Habis 5, ini kan 55. Tahun depan ya 56 pasti. Salah. Jawabannya masih salah. Kok salah sih? Bener dok. Habis 55, 56 dong dok. Iya kan? Berapa sih? Kan setiap boneka setiap tahun dapat boneka, dan ini 55. Tahun depan berapa? 56 dong dok. Bener kan? Bener kan?
56. Jadi jawabannya itu umurnya sekarang 11 tahun. Kenapa? Kok bisa? Soalnya setiap umur 1 dapat 1 boneka, umur 2 dapat 2 boneka, umur 3 dapat 3 boneka. Nah, 1 tahun dapat 1, umur 2 dapat 2, ditambahin berapa? 3. Umur 3 tahun dapat 3, tambahin berapa? 6 dapat 6, ya kan? Nah, sampai umur 10 itu sudah dapat 55 boneka. Jadi tahun-tahun depan berapa umurnya? Ya 11 tahun. Jadi umurnya 11 tahun gitu. Gimana? Masih meragukan saya dokter? Oh iya ya. Kok nggak kepikiran ya? Aduh, bodoh banget. Iya ya, 11 tahun. Aduh, kok bisa ya? Tapi jujur nih dok, ini dokter beneran dokter Boyke bukan nih? Soalnya saya perhatiin beda ini, dokter Boyke biasanya nggak kayak gini nih, terus juga ngomongnya itu cepet banget kayak gini. Itu biasanya dokter Boyke itu pengetahuannya luas banget, ngomongnya langsungan dok. Tapi kalau dokter ini kan saya lihat kayak agak mikir atau gimana gitu. Itu gimana itu? Tolonglah jawab, tolong jujur lah. Ini dokter ini sebenarnya siapa? Soalnya ini kan yang nonton banyak nih dok, jadi tolonglah ini jangan sampai ada salah paham gitu ya dok ya. Memang saya ini sebenarnya bukan dokter Boyke, tapi saya ini memang dokter. Saya tuh memang dokter, tapi saya bukan dokter Boyke. Saya ini dokter boyok, dokter boyok. Jadi kalau Mas Tal mau boyok sini saya pijitin ya, dokter boyok. Walah, jebule dokter boyok. Walah, dokter boyok salah maning. Aduh, memang dasare podcast parodi bikin